Halo Infiners, kembali lagi bersama saya Ridho Ananda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang layouting menggunakan CSS. Oke? Nah, kita akan kenalan dulu sama layouting ya. Jadi layouting itu merujuk pada proses mengatur tata letak atau posisi elemen-elemen HTML di halaman website. Nah, jadi layouting ini mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan halaman webnya ya, serta memberikan struktur dan organisasi yang baik terhadap konten. Jadi inilah struktur dari layouting ya pada dasarnya, secara familiarnya. Di situ ada navigasi, ada header, ada sidebar, konten, dan footer. Tapi tidak semua website yang mengimplementasikan layouting seperti ini ya. Kadang ada tidak ada sidebarnya, kadang tidak ada navigationnya dan lain-lain. Oke. Nah, jadi konsep dasar layouting itu sebenarnya sama seperti konsep dasar CSS ya. Ada selektor dan juga properti. Tapi bedanya di sini kita menggunakan flexbox dan juga menggunakan grid ya, teman-teman. Nah, tapi di contoh ini kita akan menggunakan flexbox. Mana di sini ada display, ada justify content, ada align items dan lain-lain. Oke. Nah, jadi fungsi dari layouting itu sendiri, yang pertama itu meningkatkan keterbacaan. Nah, ini udah jelas ya, dengan layouting kita bisa meningkatkan keterbacaan jauh lebih terstruktur gitu ya. Nah, yang kedua itu ada peningkatan pengalaman pengguna, yang dimana ini termasuk dari UI UX dari sebuah website gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan ke dalam project kita menggunakan Flexbox ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke projectnya, lalu kita buka kode editornya ya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini adalah kode terakhir project kita ya. Nah, hal yang pertama kita lakuin adalah kita akan membuat sebuah sidebar ya, yang dimana ini adalah contoh struktur dari layouting ya. Nah, sekarang kita collapse di baris ini, oke. Setelah itu kita select ini ya, lalu kita cut atau Ctrl X ya, oke. Nah, setelah itu di sini kita buat elemen HTML yang namanya main. Nah, di dalam main ini kita paste kita buat di dalam main itu, nanti kita buat kontainer yang mana kontainer ini akan mengatur layouting dari CSS itu ya, CSS kita. Nah, di sini teman-teman buat div ya. Nah, di div penutup ini kita akan letakkan di bawah main ya. Oke, jangan lupa ini dikasih tab biar rapi. Nah, setelah itu kita kasih ini kelasnya container. Oke, dan sekarang kita paste yang kita potong tadi ya. Setelah kita paste, nah di sini teman-teman udah kebayang nih, kita akan membuat apa namanya aside ya. Nah, ini biasanya didefinisikan tag. Nah, tag ini biasanya mendefinisikan sebuah sidebar atau sebuah side menyamping gitu ya. Nah, di sini kita kasih judulnya yang pertama ya. Itu menggunakan H2 yang mana ini blok lainnya gitu. Nah, jadi fungsi sidebar di project kita kali ini, studi kasus kita kali ini, kita membuat sidebar yang mana nanti itu sidebarnya menyediakan berita lainnya gitu ya. Oke. Nah, setelah itu mari kita lihat previewnya, hasilnya. Save dan lihat di browser. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Tapi di sini masih belum sesuai dengan kemauan kita ya. Kita maunya di sini blok lainnya itu terletak di samping kiri ya. Karena pada dasarnya sidebar itu sebelah kanan atau kiri gitu. Oke. Nah,
balik lagi ke kode editornya. Di kontainer ini bodinya kita hapus dulu ya teman-teman. Ini bodinya kita hapus. Nah, kita buat kontainer. Oke, nah di kontainer ini kita akan membuat displaynya itu flex, yang mana dia akan menyamping ya, menyamping ataupun menyamping kanan atau kiri gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Kita buat displaynya dulu flex. Oke, mari kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi dia menyamping tuh dari kiri ke kanan ya. Ini namanya flexbox. Oke, nah sekarang kita akan kasih sidebarnya ini width-nya sebesar 25% ya, kira-kira segini ya. Dan juga background-nya itu berwarna abu-abu gitu ya, supaya kita bisa tahu kalau ini khusus sidebar dan ini adalah kontennya gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke kode editor kita. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di dalam aside ini, di sini ada H2 ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di dalam konten ini kita punya aside, yang mana ini untuk sidebar. Nah, sekarang kita akan menseleksi dua elemen ya. Yang pertama itu container. Nah, lalu kita panggil aside ya, kita seleksi aside. Nah, jadi ini fungsinya. Yang pertama itu kita panggil kontainernya. Setelah kita panggil, kita seleksi, ambil aside, yang mana aside ini di dalam kontainer gitu. Jadi ini bacanya dia seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dua elemen yang di dalamnya itu terdapat beberapa elemen, teman-teman bisa pakai seperti ini ya, untuk supaya bisa memastikan aja kalau elemen aside ini yang ada di dalam kontainer. Tapi kalau di luar kontainer ini nggak akan kepanggil, nggak akan keseleksi gitu. Oke, nah sekarang kita kasih width-nya sekitar 25% atau 30 deh. Oke, padding 15-20, background color. Oke. Nah, sekarang kita kasih padding di sini kira-kira 15 pixel, lalu sumbu X-nya itu 20 pixel. Ya kan? Nanti kita lihat hasilnya, dan kita kasih background dulu ya biar kita tahu berapa width-nya. Backgroundnya itu kira-kira kita buat hitam dulu ya, lalu kita klik ini, mungkin sekitar segini kali ya. Oke, nah kita save, mari kita lihat hasilnya ya, belum ke baca ya, ini artinya ini dihapus sampai background aja. Nah, lalu backgroundnya ini kira-kira kode hexa seperti ini ya, teman-teman tinggal copy aja ya ini. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya teman-teman. Lalu kita akan membuat kontennya ini width-nya sesuai dengan 100% ya. Jadi width ditambah dengan width sidebar-nya. Oke. Nah, jadi kita perlunya di sini kita akan seleksi kelas container, kita akan seleksi main atau konten ya. Konten itu untuk pembungkus dari semua konten kita yang di sebelah sidebar. Nah, sini main, lalu di sini width-nya itu 70% ya. Ini menyesuaikan dengan width di sidebar kita. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Tuh, jadi di sini 70%, di sini 30% ya. Gitu kira-kira konsep dari layouting ya. Nah, tapi ini terlalu lebar ya teman-teman. Ini kita buat 20 aja, ini 80 ya. Fresh. Nah, lebih oke ya. Cukup oke. Lalu sekarang di dalam
main ini kita akan kasih padding supaya ini ada jarak ya, terlalu rapat ini jadi kelihatan susah untuk membacanya. Nah, teman-teman tinggal balik lagi di sini. Ini saya lebarin, besarinnya sedikit. Di sini kasih padding yang mana atas bawahnya itu 1535. Yang atasnya itu atas bawahnya 10 pixel, bawahnya samping kanan kiri itu 30 pixel ya. Jadi kita lihat. Nah, cukup oke ya. Jadi ada jarak di antara sidebar dengan padding dengan konten. Nah, tapi di sini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada padding nih. Ada jarak tuh. Nah, gimana cara ngatasinya? Kita akan seleksi bodinya. Nah, di bodinya ini kita buat marginnya itu 0 ya. Dan paddingnya itu 0. Lalu di sini border size ya, box sizing itu sama dengan border box. Ya, jadi ketika kita refresh, jadi kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membuat list dari blok lainnya ya. Itu cukup simpel sekali ya, kita buat sederhana mungkin. Di dalam sidebar ini kita kasih garis pakai HR atau HR ya. Nah, di sini ya, ini contohnya judul blog, atau teman-teman bisa pakai lorem 6 yang mana ini kita akan membuat kata acak dengan 6 kata gitu ya. Oke, lalu kita buat di dalam judulnya ini paragraf kecil ya, paragraf kecil atau paragraf doang gitu. Kita buat kata acak sebanyak 12 contoh. Oke, nah di sini kita kasih titik-titik ya. Ini ibaratnya, kasih enter dulu. Ini ibaratnya seperti baca selengkapnya gitu. Nah, di sini kita kasih apa? Supaya bisa kita ngelink ke halaman lain. Kita pakai anchor ya atau A di sini. Kita kasih teks di sini selengkapnya. Oke, jangan lupa kita kasih href. Ini kita kasih pagar aja hashtag atau hashtag karena kita belum ada halamannya ya teman-teman. Oke, nah setelah jadi, mari kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, tapi di sini terlalu berjarak ya teman-teman. Lalu paragraf dan teks anchornya itu terlalu besar dan warnanya saya tidak terlalu suka gitu. Nah, lalu gimana nih desainnya? Pertama kita cut dulu ya H4 sama paragrafnya tadi. Kita buat kontainer lainnya. Oke. Atau blok lainnya gitu ya. Nah. Sorry. Oh, di sini teman-teman bisa pakai emmet abbreviation ya. Nah, di sini ketika teman-teman klik ketika teman-teman kasih titik dan kasih tulisan atau kata-kata di sini, teman-teman tinggal kontrol spasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu enter aja. Secara otomatis dia membuat div dengan kelas blok lainnya. Oke, kita enter dan kita paste di sini. Ya, jangan lupa kita susun di sini, select lalu tab. Oke, nah kira-kira seperti ini. Oke, lalu sekarang kita akan copy teks ini, lalu kita buat di sini untuk seleksi elemennya. Nah, di sini ya, sorry, ini kita harusnya targetkan ke H4-nya. Nah, tapi di sini kita akan target ke paragrafnya gitu ya. Nah, paragrafnya gimana? Paragrafnya itu marginnya 0 ya. Jadi kalau kita save, kita lihat tuh. Oh, masih belum berpengaruh ya. Nah, kalau belum kita kasih, ini kita copy ya teman-teman, Ctrl C, kita kasih H4 nya itu
headingnya, marginnya 0 ya. Save dan lihat hasilnya. Nah, jadi dia ada jarak nih ya. Oke, selanjutnya kita akan kecilkan sedikit ukuran dari paragrafnya ya. Di sini kita menggunakan font size 20 pixel contohnya. Ya, terlalu besar ya. Berapa sih? 14. Kira-kira 14 pixel. Nah, lalu jangan lupa ya, colornya itu lebih dikurangin gitu, agak abu-abu sedikit gitu. Oke, nah kita pakai kode ini ya, jadi kayak seperti abu-abu. Kita save dan kita lihat tuh kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal desain selengkapnya ini ya, teksnya terlalu warna biru jadi saya kurang suka lihatnya. Tapi di sini kita kasih agak sedikit jarak ya, margin top. Kita bisa menggunakan margin kira-kira 4 pixel. Oke. Nah, di P ini kita kasih margin top, atau teman-teman bisa kalau teman-teman pakai VS Code lebih gampang ya. Teman-teman tinggal kasih MT, lalu di sini kita enter aja 4 pixel. Oke, mari kita lihat. Nah, cukup oke. Nah, sekarang kita buat anchor-nya itu menjadi lebih sedikit lebih oke misalnya. Nah, di sini kita akan hilangkan teks underline-nya. Contoh caranya itu menggunakan property text decoration none. Ya, jadi kalau kita lihat hasilnya dia nggak ada lagi tuh baris bawahnya. Nah, di sini kita tinggal kasih font weight bold ya, lebih tebal, dan juga colornya itu sesuai dengan paragraf. Oke, mari kita lihat tuh, jadi kira-kira seperti ini dia teman-teman hasilnya. Cukup oke ya, jadi kita tinggal copy paste ya, copy beberapa tag halaman ini menjadi beberapa konten ya. Nah, di sini teman-teman tinggal seleksi ininya di blok lainnya, lalu teman-teman ketik Shift Alt panah atas. Nah, dia akan mengcopy apa yang kita seleksi teman-teman ya. Jadi ketik lagi ya, Shift Alt atas. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini kita buat 5 aja. Save dan kita lihat. Nah, tapi di sini nggak ada jarak ya teman-teman. Lalu kita akan kasih jarak ya, gampang sekali. Nah, di mana? Di blok lainnya ini ya, blok lainnya atau kontainer dari list dari bloknya itu kita kasih apa? Margin bottom, MB, margin bottom ya, sekitar 8 pixel. Save ya, kurang ya, 14 pixel atau 18 pixel. Saya rasa ini udah cukup ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman penjelasan dari layouting ya. Oke, mungkin segitu aja ya topik kali ini. Next topiknya kita akan membahas responsive website design menggunakan CSS. Jangan lupa stay tune and see you on the next video.